Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kalian, khususnya kalian yang siswa-siswi kelas 5 SD, untuk belajar bersama melalui video pembelajaran. Saya membuat video pembelajaran untuk kelas 5 SD karena kebetulan anak saya sekarang sudah kelas 5 SD. Jadi dia bisa mengikuti pembelajaran ini sesuai pelajarannya di sekolah. Karena sekarang lagi masa pandemi, sehingga harus belajar dari rumah. Harapannya semoga video ini dapat membantu. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Buku yang kita gunakan untuk belajar adalah buku kelas 5 SD, buku siswa kelas 5 SD. Judulnya Organ Gerak Hewan dan Manusia. Ini tema 1 ya. Oh ya, saya persilakan kalian untuk mengambil kertas kosong atau buku kerja, buku tugas untuk mengerjakan tugas nantinya sebagai latihan. Nah, pada pembelajaran 1 ini memuat 2 mata pelajaran, yaitu muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar untuk pelajaran IPA adalah menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan kompetensi dasar untuk Bahasa Indonesia yaitu menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Baiklah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak pada hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan dengan percaya diri. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbana zidna ilmah. Selesai. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Apa yang kalian ketahui dengan gambar ini? Gambar ini adalah gambar kelinci. Kita ketahui bahwa kelinci itu adalah hewan yang bisa melompat dan berlari dengan kencang. Tahukah kalian kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan kencang? Jawabannya, karena dia didukung oleh organ-organ geraknya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, ini nih contohnya. Nah, ada kelinci. Nah, itu dia melompat, berlari, berpindah tempat. Jadi dia itu bergerak. Bergerak dalam artian berpindah tempat seluruh bagian dari tubuhnya. Ada lagi contohnya ini. Kalau ini sebagian dari tubuhnya yang bergerak. Nah, bisa dilihat ya. Nah, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya.
Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ingat ya, ada dua macam alat-alat gerak pada manusia dan hewan itu. Yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Nah, seperti ini tulang. Nah, ini alat gerak pasif yang pertama. Dan yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Nah, seperti ini otot. Ini otot. Otot. Nah, otot ini termasuk alat gerak aktif. Jadi ada dua alat gerak pada manusia dan hewan. Diingat ya, yaitu tulang dan otot. Nah, tulang itu alat gerak pasif dan otot alat gerak aktif. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Akan tetapi, walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, dia mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang juga ikut bergerak. Bisa dibaca ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang organ gerak pada manusia dan hewan, maka selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Yang tadi diingat ya, alat gerak pada manusia dan hewan. Dan yang sekarang kita akan pelajari ide pokok dan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Kemudian kalimat pengembang, yaitu rincian informasi yang mendukung ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kalian bisa lihat di bukunya, halaman 3. Di sana ada sebuah bacaan yang tadi kita sudah baca bersama, yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Bagi kalian yang sudah memiliki bukunya, bisa buka halaman 3, seperti ini halamannya. Kita zoom. Nah, di sini pada paragraf pertama, di sini ada ide pokok dan kalimat pengembang. Ini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan ide pokok.
Nah, ini ide pokok, contoh ide pokok. Dia berada di awal paragraf. Kemudian kalimat selanjutnya, nah, itu yang bergaris hijau, yang bergaris bawah hijau, itu adalah contoh kalimat pengembang. Ya, itu kalimat pengembang. Bisa dilihat. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian buka bukunya, halaman 4. Kalau tidak punya bukunya, lihat saja ini. Bisa kalian tekan pause untuk menyetopnya supaya tidak ketinggalan waktu. Kita zoom. Nah, coba sekarang kalian buat tabel seperti ini. Kolom pertama ada paragraf, kolom kedua ide pokok, dan kolom ketiga kalimat pengembang. Dibuat seperti ini ya. Jadi di teks tadi yang di halaman 3, di sana terdiri dari 5 paragraf ya. 5 paragraf. Nah, sekarang masing-masing paragraf itu tuliskan ide pokoknya dan kalimat pengembang. Mulai dari paragraf 2, 3, 4, dan 5 ya. Karena 1 tadi sudah saya kasih contoh. 1 tadi sudah saya kasih contoh. Nanti dibuat ya, buat. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas bersama. Oke, saya anggap kalian sudah selesai membuat tabelnya seperti ini. Kemudian kita ke slide berikutnya. Halaman berikutnya ini. Kalian juga buat seperti ini ya. Kembangkan ide-ide pokok ini ya, kembangkan ide pokoknya. Di sini ada organ gerak terdiri atas 2 macam. Jadi kalian bisa lihat di halaman tadi, halaman 3. Kalau kelewatan, kalian merasa terlewatkan, bisa kalian ulangi lagi ya videonya. Ulangi. Jadi ini buat juga seperti ini ya. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Kalian bisa cari referensinya di teks bacaan tadi. Kemudian organ gerak banyak sekali fungsinya. Kemudian yang ketiga, tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kembangkan ide-ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Baiklah, anak-anak. Cukup sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nanti kita sambung pada pembelajaran kedua. Belajar yang tekun ya. Semoga menjadi anak yang pintar. Oke. Insyaallah kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.